Setelah kemarin minggu lalu kita belajar terkait dengan persiapan, saat ini kita akan belajar terkait dengan pelaksanaan, gitu ya. Tentu semua ini ya, gambar ini, detail seperti ini sudah diatur dalam PMK 17, sebagaimana terakhir diubah dengan PMK 184, gitu ya. Jadi kalian kalau mau lebih detail lagi bisa membaca PMK tersebut. Nah, di sini saya akan mengantarkan, memberikan sedikit penjelasan terkait dengan proses ini, sehingga mudah-mudahan kalian bisa menyimak, kemudian bisa sedikit memahami, gitu ya. Tentu nanti ketika kalian ingin lebih dalam lagi, pasti kalian akan bisa mempelajarinya di saat kalian sudah menjadi seorang pemeriksa atau ikut diklat dalam diklat fungsional dasar, gitu ya. Nah, sekarang sifatnya adalah kita belajar dulu secara garis besarnya, big picture-nya, gitu ya. Jadi jangka waktu ini sudah diatur di dalam PMK tersebut ya. Tentu ada jangka waktu pengujian, ya. Kemudian ada juga jangka waktu pembahasan akhir dan pelaporan. Ya. Jadi dibagi dua ini. Untuk yang pengujiannya itu dihitungnya sejak surat pemberitahuan pemeriksaan itu disampaikan atau sejak WP itu datang memenuhi panggilan sampai dengan tanggal SPHP disampaikan, gitu ya. Nah, jangka waktunya itu kalau yang pemeriksaan kantor dia 4 bulan, untuk pemeriksaan lapangan dia 6 bulan, gitu ya. Tetapi memang masing-masing ini bisa mendapatkan tambahan waktu perpanjangan masing-masing 2 bulan. Sehingga untuk yang kantor 4 bulan tambah 2 bulan, untuk yang lapangan 6 bulan ditambah 2 bulan. Gitu ya. Tetapi untuk yang satu pemeriksaan lagi, pemeriksaan data konkret, itu 1 bulan. Tidak bisa diperpanjang. Sehingga jangka waktunya adalah 1 bulan sejak surat panggilan, sejak WP memenuhi panggilan sampai dengan SPHP disampaikan, gitu ya. Nah, kemudian dalam proses pembahasan akhir dan pelaporannya diberi waktu 2 bulan, ya, mulai dari dia SPHP disampaikan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaannya. Ini 2 bulan. Nah, nanti di sini kalian lihat detail dari jangka waktu pembahasan akhir dan pelaporan ya. Jadi mulai dari SPHP itu diberi waktu 7 hari kerja, itu WP memberikan tanggapan tertulis, gitu ya. Kalau ternyata belum selesai, bisa mengajukan permohonan perpanjangan penyampaian tanggapan, ya, 3 hari kerja. Nah, ketika setelah selesai 3 hari kerja itu, setelah ada tanggapan, atau mungkin WP tidak menanggapi, gitu ya, 3 hari kerja kemudian, diterbitkanlah undangan pembahasan akhir, gitu ya. Nah, pembahasan akhir, kemudian kalian tentukan kapan waktunya, gitu ya. Nanti kalau WP-nya datang, kita bikin risalah pembahasan, gitu ya. Setelah risalah ini dilakukan, tangani, maka WP punya hak untuk mengajukan permohonan pembahasan dengan tim QA, biasanya dari Kanwil, ya. Nah, kemudian 3 hari kerja ini adalah jangka waktu permohonan. Jadi kalau risalah sudah ditandatangan, kemudian WP bisa mengajukan dalam jangka waktu 3 hari ini, gitu ya. Nah, kemudian kalau memang ternyata nggak pakai QA, ya langsung ke datangan BA, ya. Datangan BA, 3 hari kerja, tanda tangan, kemudian terbitlah LHP. Nah, semua proses ini adalah 2 bulan, sesuai dengan tahap ini ya. Tahap jangka waktu pembahasan akhir dan pelaporan. Sehingga 2 bulan ini harus selesai, gitu ya. Nah, kemudian di PMK tersebut juga diatur terkait 3 hal yang khusus, ya. Pemeriksaan atas 3 hal yang khusus. Pertama adalah WP K3S Migas. Ya, ini kontrak kerja minyak dan gas, gitu ya. Kontrak karya minyak dan gas. Kemudian WP Group. Jadi pemeriksaannya itu ada beberapa WP yang menjadi satu grup. Ada parents, ada subsidiary, gitu ya. Beberapa WP. Nah, itu kemudian juga ada indikasi transfer pricing, ini juga
jangka waktunya berbeda. Secara dasar sebenarnya sama, untuk yang kantor itu 4 bulan, untuk yang lapangan itu 6 bulan. Tetapi perpanjangannya itu bisa 6 bulannya 3 kali, ya. 3 kali 6 bulan, 3 kali 6 bulan, sehingga jangka waktunya lebih lama, karena memang beban untuk memeriksa grup, memeriksa kontrak migas, kemudian transfer pricing itu butuh effort yang besar, gitu ya, sehingga diberikan perpanjangan seperti itu. Nah, kemudian untuk yang jangka konkret, data konkret tadi saya sampaikan di awal bahwa sesuai dengan PMK 184, ya, karena data konkret ini baru muncul di saat perubahan 184. Di PMK 17 tidak ada. Nah, di 184 muncul pemeriksaan atas data konkret, gitu ya. Tentu untuk pemeriksaan ini dia hanya ada pemeriksaan kantor, gitu ya. Kemudian jangka waktu pengujiannya paling lama 1 bulan, ya, dihitung sejak BP datang, kemudian sampai dengan tanggal SPHP disampaikan, gitu ya. Nah, kemudian untuk yang jangka waktu pembahasan akhirnya, ya, itu paling lama 10 hari kerja, ya, jadi 2 minggu. Sejak tanggal SPHP disampaikan sampai dengan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan. Jadi ini khusus untuk data konkret. Data konkret itu apa? Data konkret itu adalah data yang memang jelas-jelas tidak perlu pengujian mendalam saja, itu sudah bisa menemukan bukti yang cukup, gitu ya. Jadi contohnya misal kita punya data pajak masukan yang dilaporkan oleh B misalnya. Jadi A dan B itu ada hubungan transaksi. Si A dia membeli barang dari B misalnya. Jadi si A beli barang dari B, gitu ya. Nah, ketika si A beli barang dari B, pasti dia akan mengkreditkan pajak masukan, karena itu bagi dia adalah PM. Ya. Kalau dia tidak klaim itu kan dia rugi ya, harusnya dia bisa mengurangi jumlah PPN yang dibayar, tapi nggak dia klaim, maka dia klaim. Nah, si B, karena dia masih polos, ya, dia nggak ngerti dengan metode cross-check data dari DJP, dia tidak memasukkan PK penjualannya dia ke A itu dalam SPT PPN. Kemudian dia nggak laporkan fakturnya, ya. Kemudian dia, katakanlah dia klaim bahwa PPN-nya lebih bayar atau PPN-nya nihil misalnya. Nah, praktis kita dapat data tuh, karena si A kan tadi melaporkan SPT masa PPN ya, sehingga ada data bahwa faktur nomor sekian, tanggal sekian, transaksi dengan si B dilaporkan oleh si A sebagai PM. Tetapi dari sisi si B, dia tidak melaporkan PK. Ya, sehingga ada transaksi sebesar sekian miliar dengan PPN sekian miliar tidak dimasukkan dalam PK-nya si B. Maka si B bisa langsung kita periksa dengan data konkret karena datanya udah tidak terbantahkan, gitu ya. Tidak terbantahkan, sehingga dengan pemeriksaan seperti itu maka sebenarnya lebih ringkas, 1 bulan juga selesai, gitu ya. Itulah kenapa data konkret diberi waktu yang cukup pendek, karena memang sifat datanya adalah data yang sangat valid dan sangat kompeten, gitu ya. Nah, dalam perpanjangan jangka waktu pengujian, ya tentu perpanjangan ini disediakan untuk beberapa alasan, ya. Tidak kemudian setiap pemeriksaan bisa diperpanjang seenak hati si pemeriksa, tidak seperti itu. Jadi ada reasons, ada alasan mengapa butuh perpanjangan, gitu ya. Pertama, tentu karena adanya perluasan, ya. Diperluas, baik itu perluasan masa pajak, ya, bagian tahun pajak atau tahun pajak lainnya, gitu ya. Sehingga itu nantinya butuh perpanjangan. Kemudian adanya konfirmasi atau permintaan data
pada pihak ketiga. Jadi misal kalau kita mau konfirmasi nih, katakanlah ke rekanannya atau ke perusahaan lain yang kemudian mempunyai hubungan istimewa atau kemudian instansi pemerintah yang menjadi rekanannya dia, kan butuh konfirmasi ya. Nah, jawaban atas konfirmasi itu kan tidak bisa kita kontrol, itu adalah kewenangan di luar diri kita gitu ya, sehingga ketika konfirmasi itu belum juga didapatkan dan masih menunggu, maka kita bisa mengajukan perpanjangan jangka waktu pengujian lapangan. Nah, kemudian untuk yang ketiga, adanya ruang lingkup seluruh jenis pajak. Jadi ketika pemeriksaan itu sifatnya adalah all taxes, diperiksa BPH badannya, kemudian BPH 21, 23, 25, 4 ayat 2, 26 misalnya. Nah, itu bisa mengajukan perpanjangan, gitu ya. Sehingga diharapkan pemeriksaannya akan berjalan efektif ya, semua temuan bisa kita dapatkan. Nah, kemudian yang terakhir nih, ini kayak tempat sampahnya ya, kayak sebuah alasan yang ya ini tergantung pertimbangan kepala kantor. Seandainya kepala kantor mendapatkan input dari pemeriksa bahwa ada kendala ini ya, kemudian ada potensi yang masih harus digali di sini gitu, maka kemudian kepala kantor memberikan persetujuan perpanjangan gitu ya. Tapi tentu karena ini sifatnya adalah professional judgment si kepala kantor, maka biasanya ini dimanfaatkan untuk memperpanjang pemeriksaan-pemeriksaan yang memang tidak masuk dari 3 poin yang sebelumnya tadi. Itu ya. Nah, kemudian untuk yang terkait dengan tadi 3 wajib pajak tadi, maka perpanjangannya adalah 3 kali 6 bulan. Seperti itu. Oke. Nah, ini untuk perpanjangan pemeriksaan kantor, gitu ya. Nah, sebenarnya secara garis besar alasan untuk memperpanjang 2 bulan ini juga sama. Sama persis dengan pemeriksaan lapangan tadi ya. Nah, tetapi ada beberapa klausul terkait dengan perubahan yang tadinya pemeriksaan kantor menjadi pemeriksaan lapangan, gitu ya. Dengan dalam rangka apa ya? Apabila memang ada indikasi transfer pricing, gitu ya, kemudian transaksi khusus yang ada indikasi rekayasa transaksi keuangan, nah itu pemeriksaan kantor diubah menjadi pemeriksaan lapangan. Tujuannya apa? Tujuannya agar pemeriksa pajak bisa melakukan penggeledahan, penyegelan, gitu ya, bisa datang ke lapangan untuk mengetahui kondisi dan kemudian menemukan bukti. Nah, ketika ada perpanjangan waktu pemeriksaan, ya waktu pengujian, tentu harus ada pemberitahuan secara tertulis pada wajib pajak. Ya, dengan demikian wajib pajak akan mendapatkan notifikasi bahwa pemeriksaan dia belum selesai dan untuk pembahasan akhirnya juga belum bisa dilakukan. Nah, tentu untuk yang tadi pemeriksaan data konkret tidak bisa diperpanjang karena memang sifat datanya sudah konkret, sudah kuat gitu ya. Jadi nggak ada alasan untuk memperpanjang. Nah, tadi kita sudah belajar terkait dengan jangka waktu ya. Jadi jangka waktunya seperti tadi yang kita sudah bahas ya. Kemudian di sini kita akan melihat apa sih kegiatan yang dilakukan oleh seorang pemeriksa itu pada saat tahapan pelaksanaan pemeriksaan gitu ya. Maaf ya, saya sambil balas WA dari kantor ya. Mohon izin.
Oke. Jadi di sini tentu ada penyampaian surat pemberitahuan atau surat panggilan ya. Jadi yang merah-merah ini adalah khusus dilakukan untuk pemeriksaan lapangan ya. Sementara untuk yang hitam ini bisa lapangan, bisa kantor. Nah, ini kalian sudah mengerti ya, ada penyampaian surat, bertemu dengan WP. Jadi kalau ada pertanyaan, Pak, apakah boleh dilakukan secara online atau melalui telepon? Tidak bisa. Ya, pemeriksaan harus bertemu dengan WP langsung. Kemudian pemeriksaan di tempat wajib pajak, kemudian pinjam buku, catatan, dokumen, ya. Kemudian kegiatan-kegiatan apabila ada penolakan, misalnya kita bikin BA penolakan, ya. Kemudian kita melakukan penyegelan dan sebagainya. Jadi kalau WP-nya nggak mau komen sama sekali, misalnya kita datang ke kantornya, kemudian kita mau periksa dia kayak orang yang sudah komitmen nggak mau ngomong apa-apa gitu ya, diem aja gitu ya, kita tanyain macam-macam nggak mau ngomong, itu kita segel semua, ruangan kita segel, komputer kita segel, kemudian tempat-tempat yang memang kita anggap menyimpan bukti kita segel semua. Nah, nanti BA tidak mau diperiksa nanti akan menjadi alasan kuat bagi kita untuk menetapkan secara jabatan ya. Karena WP tidak kooperatif, kita tetapkan pajak kurang bayarnya di SKP itu secara jabatan. Jadi nanti ketika kita bertarung di keberatan, bertarung di banding, kita punya alasan mengapa kita melakukan penetapan pajak secara jabatan, gitu ya. Kemudian ada permintaan penjelasan, nah, tentu ini hal yang sangat-sangat penting. Kemudian perubahan rencana apabila memang di dalam rencana dan program yang kemarin kita bikin di persiapan itu ada hal-hal yang perlu diubah. Ya. Ternyata ada 1-2 program yang tidak bisa kita lakukan, misalnya itu bisa kita lakukan perubahan. Kemudian kita lakukan pemeriksaan buku, catatan, dokumen. Nah, kemudian kegiatan apabila terjadi pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT oleh wajib pajak gitu ya. Jadi wajib pajak ternyata dia melakukan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT. Nanti akan kita bahas gitu ya di belakang. Kemudian konsep LHP, pemberitahuan hasil pemeriksaan dan tanggapan serta pembahasan hasil pemeriksaan. Ini adalah kegiatan yang kita lakukan dalam tahap pelaksanaan ya. Tahap pelaksanaan ada 2, tahap pengujian sama tahap pembahasan akhir dan pelaporan. Nah, ini adalah alurnya, ya, alur untuk pemeriksaan lapangan. Pertama, instruksi, ya, persetujuan, pemeriksaan, kemudian persiapan yang kemarin kita bahas, kemudian ada pelaksanaan, ya, sebesar ini. Pelaksanaan di sini tentu ada 2 tahap terkait dengan pengujian dan juga terkait dengan pemeriksaan pembahasan akhir dan juga pembuatan LHP. Produknya adalah LHP, kemudian not hit, kemudian SKP. Produk akhirnya adalah SKP. Nah, ini ada pemberitahuan, kemudian pertemuan, pemeriksaan di tempat WP, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk yang kantor ya. Untuk yang kantor tentu perbedaannya hanyalah tidak ada pemeriksaan di tempat WP, ya. Kemudian tidak ada hal-hal yang terkait dengan proses kegiatan di lapangan.
Nah, untuk memberitahukan pemeriksaan lapangan, ini adalah sebuah kewajiban, ya. Kita harus memberitahukan pada WP. Kemudian pemberitahuan ini bisa dilakukan secara langsung, ya, bisa melalui faksimil atau pos atau bukti atau jasa pengiriman yang lain dengan bukti pengirimannya, gitu ya. Dan dia juga bisa disampaikan kepada wakil atau kuasa atau kepada pihak yang mewakili, misal pegawainya atau anggota keluarga yang sudah dewasa atau pihak lain apabila memang WP tidak ada di tempat. Yang jelas ini harus disampaikan bagaimanapun caranya gitu ya. Nah, kalau surat panggilan ini tidak perlu disampaikan langsung ya. Kita bisa menyampaikannya melalui pos, jasa pengiriman atau faksimil. Nah, pertemuan dengan wajib pajak, ini apa sih tujuannya, gitu ya? Kenapa tidak bisa lewat telepon, mengapa nggak bisa lewat aplikasi video call dan sebagainya? Itu karena memang kita ingin mengetahui bahwa WP itu memang dalam kondisi untuk siap diperiksa, gitu ya. Dan semua bukti atau semua catatan yang kita perlukan bisa disediakan oleh WP, gitu ya. Nah, dalam saat kita melakukan pemeriksaan dalam hal pertemuan ini, dalam tahap pertemuan ini, maka kita harus menjelaskan apa alasan dan tujuan pemeriksaan kita, ya, ruang lingkupnya apa saja, atas pajak apa saja, ya. Kemudian nanti kita juga jelaskan hak dan kewajibannya dia apa, ya, selama pemeriksaan apa, setelahnya apa, nanti produknya berupa apa, ya. Nanti konsekuensi produk itu nanti masuk ke tahap apa. Jadi kita jelaskan, Pak, Bu, nanti pemeriksaan ini produknya adalah SKP. Nanti kalau ternyata ada yang kurang bayar, kita terbitkan SKP kurang bayar. Kalau lebih nanti lebih bayar. Kalau nihil ya nanti nihil gitu ya. Kalau nanti Bapak tidak menerima SKP-nya, artinya tidak menerima angka dalam SKP-nya, Bapak bisa mengajukan keberatan ke Kanwil gitu ya. Nanti Bapak kalau memang keberatannya tidak ditolak, nanti bisa mengajukan banding gitu ya. Tapi Bapak harus ingat ketika nanti Bapak keberatan, keberatannya itu ditolak, nanti akan ada sanksi berupa apa, teman-teman? Kalau keberatan ditolak, sanksinya apa? Denda, Pak. Ya, dendanya namanya apa? Denda Kenaikan ya. Oke, jadi kalian juga jelaskan itu. Jadi biar WP itu juga berpikir, wah kalau aku keberatan, nanti aku ditolak bisa malah lebih tinggi gitu ya. Jadi ini juga salah satu cara kita untuk menjelaskan bahwa sebisa mungkin jangan keberatan lah, daripada nanti risikonya gede gitu ya. Tapi bahasanya kita atur, Bapak punya hak seperti ini, seperti ini, seperti ini, konsekuensinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi nanti WP akan berpikir gitu ya. Nah, kemudian kita jelaskan bahwa WP juga punya hak untuk mengajukan permohonan pembahasan dengan tim QA gitu ya. Apabila memang belum ada kesepakatan antara pemeriksa dengan wajib pajak gitu ya. Kemudian WP juga kita jelaskan bahwa dalam proses pemeriksaan ini WP wajib memenuhi segala permintaan terkait dengan peminjaman ya. Tentu kalau ini tidak dipenuhi, maka risikonya akan nanti ditetapkan secara jabatan. Data yang ada di kami, Pak, Bu, ini nanti semua akan kami masukkan dalam SKP. Gitu ya. Karena kami tidak menemukan bukti yang cukup dan Bapak tidak meminjamkan buktinya. Gitu ya. Nah, nanti pertemuan dengan WP ini nanti akan kita masukkan dalam berita acara. Ya, bahwa WP sudah tahu apa alasan dan tujuannya, WP sudah tahu apa hak dan kewajibannya, kemudian WP juga sudah bersedia nanti untuk memberikan peminjaman dokumen, gitu ya. Nah, berita acara ini diteken oleh WP dan juga pemeriksa, gitu ya. Bagaimana bila WP menolak tanda tangan? Maka kita bikin BA penolakan tanda tangan. Di dalam BA tersebut kita bikin catatan penolakannya, ya. Kemudian yang tanda tangan hanya pemeriksa pajak dengan supervisornya.
Nah, di sini kita juga harus menyampaikan kuesioner. Jadi tim pemeriksa itu harus menyampaikan formulir kuesioner pemeriksaan. Ini harus disampaikan saat kita ketemu dengan WP. Ya. Apabila pemeriksaan itu dilakukan oleh KPP, maka fungsi kuesioner ini adalah sebagai input untuk pengawasan dan juga evaluasi oleh Kakanwil. Ya. Jadi bagaimana sih menurut BP atas kinerjanya si pemeriksa gitu ya. Kemudian kalau dia dilakukan oleh pemeriksaan oleh Direktorat P2, pemeriksaan dan penagihan, maka kuesioner ini akan disampaikan ke direkturnya untuk pengawasan dan juga evaluasi. Ya. Apakah pengawasan ini efektif menggunakan kuesioner ini? Bisa dibilang cukup efektif dalam hal masing-masing dari pihak pemeriksa maupun kepala kantornya itu adalah orang-orang yang berintegritas gitu ya. Tetapi untuk yang tidak, maka ada beberapa kasus yang memang tidak efektif ya, karena masih juga kita mendengar ada kasus gratifikasi dari WP kepada pemeriksa. Itu ya. Nah, kemudian terkait dengan pemeriksaan di tempat wajib pajak. Ini sebenarnya tujuannya untuk kita mengunjungi lokasi wajib pajak adalah untuk mengetahui proses bisnis. Gitu ya. Kalau kita di kantor mungkin hanya dalam bayangan saja, oh begini, 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 setelah ini dikirim ke sini, kalau pelanggan beli harus begini gitu ya. Kita membayangkan sendiri berdasarkan informasi yang kita dapatkan dari WP. Tetapi kalau kita datang langsung ke sana, kita bisa tahu tuh probisnya dengan mata kepala kita sendiri. Oh seperti ini toh, gitu ya. Kemudian kita juga perlu untuk mengetahui pengendalian internal ya. Jadi kalau kalian belajar auditing ya, kalian belajar apa yang belajar tentang internal control, itu kita tahu bahwa ketika ada internal control yang tidak berjalan dengan baik, maka pasti ada risiko di situ, gitu ya. Sehingga kita bisa langsung cari tahu, oh ini risikonya di sini nih, harus kita kasih perhatian lebih, gitu ya. Nah kemudian tentu yang ketiga kita bisa melihat secara fisik apakah aktiva yang dia laporkan itu di lapangan yang betul-betul ada. Jangan-jangan dia mengklaim punya aset sekian, kemudian dia mengklaim penyusutannya berbiaya sekian gitu ya. Ternyata semua harta itu zonk, tidak ada hartanya, dia hanya ingin mengklaim penyusutannya gitu ya untuk mengurangi biaya. Nah, ini bisa kita dapatkan. Tentu saja tidak hanya 3 ini. Ya, tentu saja kita bisa bisa kemudian berkenalan dengan orang yang in charge langsung. Jadi misal kita selama ini hanya ketemu sama orang pajaknya saja ya. Kalau kita panggil yang datang orang pajaknya atau yang datang konsultan pajaknya gitu ya. Tapi kalau kita datang ke tempat WP langsung, kita bisa tanya-tanya ke orang gudangnya. Ya. Kita tanya ke orang salesnya, kita tanya ke bagian akuntannya gitu ya, sehingga kita bisa memperoleh informasi yang lebih banyak. Nah, cara memahami proses bisnis dan sistem internal control itu ada beberapa cara ya. Pertama, kita mempelajari dulu struktur organisasi WP dan juga adanya manual atas proses bisnisnya ya. Kira-kira bagaimana dia melakukan pembukuannya, kemudian arus dokumen apa saja. Jadi bukti-bukti misal ada perpindahan barang dari bagian A ke bagian B, itu dokumen yang dipakai sebagai bukti apa, gitu ya. Kemudian kira-kira barang itu mampir ke berapa bagian sih? Apakah dia hanya berkutat di bagian gudang atau dia moving dari bagian gudang ke bagian penjualan? Atau dia moving dari bagian pembelian dulu, masuk ke bagian gudang, masuk ke bagian penjualan. Nah, itu kita harus petakan. Ya. Kemudian kita harus wawancara kepada
orang-orang yang terlibat dalam bagian-bagian itu, terutama bagian akuntansinya, untuk mencari tahu apakah dia menggunakan metode perpetual atau metode periodik, apakah dia mencatat persediaan itu dengan benar atau tidak, kemudian kapan dia mengakui penjualan, kemudian kapan apakah dia punya semacam siklus pembelian, ya, jadi siklusnya setiap tanggal berapa dia beli, kemudian apakah pembeliannya itu melalui metodologi yang menggunakan FOB shipping plan atau FOB destination, sehingga pengakuan barangnya dilakukan kapan, nah, itu harus kita tentukan. Apa pentingnya? Tentu pentingnya untuk menentukan HPP, ya. Kalau kita tahu kapan itu diakui sebagai pembelian, kapan diakui sebagai penjualan, maka kita bisa tahu berapa nilai penjualannya, berapa nilai pembeliannya. Itu ya. Kemudian tentu kita harus mengamati internal control. Contohnya misal seperti penggunaan aplikasi, ya. Aplikasi itu apakah ada proses persetujuan secara elektronik oleh pimpinan misalnya. Apakah katakanlah ketika membuat invoice itu orang-orang yang melakukan validasi itu siapa saja? Ada berapa orang? Atau jangan-jangan cuma ada satu orang, dia yang bikin, dia juga yang memvalidasi. Nah, itu bahaya. Bahayanya kenapa? Nanti tidak ada orang yang mengendalikan, tidak ada orang yang mengawasi alur dari billing itu, alur dari faktur itu. Sehingga perlu kita tahu berapa orang yang punya kewenangan untuk validasi, kemudian siapa saja orang-orang itu. Nah, itu perlu kita ketahui. Kenapa? Karena banyak kasus penggelapan, banyak kasus adanya ya kalau korupsi di perusahaan namanya bukan korupsi ya, namanya penggelapan, kemudian pencurian. Nah, itu bisa kita deteksi. Kalau dia lemah internal kontrolnya, maka risiko WP itu melakukan kecurangan semakin besar. Dan nanti pasti akan ada kasus di mana ada pajak yang belum dibayar, tetapi pimpinan tidak tahu. Jadi ketika direktur dipanggil, Pak, ini ada yang kurang bayar segini. Loh, saya nggak tahu, saya tahunya semuanya sudah beres, gitu ya. Dan itu pasti akan bermasalah. Sebenarnya itu permasalahan mereka internal, tapi biasanya kita temukan, gitu ya. Dan sehingga nanti ternyata ditemukan ada pegawai yang sukanya menggelapkan uang pajak. Dia ngakunya bisa sudah dibayar, tapi belum dibayar, gitu ya. Atau orang yang menggelapkan barang, ya. Dia barang itu tiba-tiba hilang dari gudang, tapi di penjualannya tidak ada, gitu ya, sehingga banyak kasus yang terkait dengan pengendalian internal yang buruk. Nah, kemudian kita nanti membuat uraian singkat, ya, kita bikin sendiri bagannya, kita bikin uraiannya, ya, kemudian kita bikin daftar pertanyaan untuk nanti diberikan kepada si direktur, si akuntan, bagian gudang dan sebagainya, gitu ya. Jadi untuk kita mencari informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan terkait dengan proses bisnis, gitu ya. Nah, kemudian kita melakukan pengujian nih, ya. Pengujiannya bisa pengujian sistem, prosedur, aturan, gitu ya. Kalau kita mau menguji transaksi, tentu kita harus uji arus dokumen, ya. Kemudian apakah pencatatannya itu ada dalam setiap siklus akuntansi. Misalnya siklus penjualan itu ada nggak catatannya? Misal ada penjualan, kemudian ada piutang, atau penjualan kas, atau ada uang, atau ada uang muka, gitu ya, dan sebagainya. Nah, kemudian ada pengujian fungsi, ya. Tentu fungsi-fungsinya apakah fungsi pembelian itu sudah berjalan dengan baik, fungsi gudang, fungsi penjualan, kemudian fungsi human resource-nya, apakah memang jumlah pegawai yang dia bayar itu sesuai dengan kontraknya. Jangan sampai kita antisipasi dia sudah memotong 21 atau belum, atau kemudian ada biaya gaji yang ternyata dia klaim untuk dia besarkan. Biaya gajinya diperbesar karena dia ingin mengurangi laba misalnya. Nah, itu harus kita uji apakah fungsi itu berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan teori pemisahan fungsi. Jangan sampai ada satu fungsi yang dia melakukan banyak hal. Dia orang
penjualan, sekaligus dia pembelian, sekaligus dia bagian gudang. Itu kan penyakit ya, tidak boleh kita biarkan. Nah, tentu untuk teknik-tekniknya kalian bisa belajar, atau nanti kalau selama kalian menjadi pegawai mulai dari CPNS, PNS, nanti ada tawaran untuk menjadi fungsional pemeriksa, ada banyak ilmu yang bisa kalian dapatkan. Banyak IHT ya, in-house training di kantor, tentang bagaimana communication skills, bagaimana melakukan observasi, bagaimana melakukan wawancara, itu semua akan dipelajari paralel dengan kalian nanti memasuki dunia kerja, gitu ya. Nah, tentu ketika kita melakukan pemahaman proses bisnis, kita nanti membutuhkan buku catatan dokumen, gitu ya. Jadi ini akan sebuah pekerjaan yang sangat berat, gitu. Artinya bukan hal yang simpel. Makanya kenapa zaman dulu ketika tidak ada pembatasan dokumen apa saja yang harus dipinjam, itu pemeriksa cenderung untuk meminjam semua dokumen, gitu ya. Karena dia ingin mempelajari betul-betul prosesnya seperti apa, gitu ya. Kemudian kira-kira departemennya, bagiannya, fungsinya itu ada apa saja, kemudian arus dokumennya, bukti-bukti keluar masuknya barang, keluar masuknya uang, itu buktinya apa saja, itu dia pinjam semua tuh. Makanya sangat banyak, gitu ya. Makanya kenapa kemarin dia diatur prioritas, gitu ya. Nah, ketika kita melaksanakan pengecekan fisik dari harta, maka kita harus mendapatkan pendampingan dari WP. Kenapa? Karena nanti ada konfirmasi melalui BA bahwa diakui oleh WP bahwa ada barang ini, dan di lapangan ini. Ya, sehingga BA nanti akan menjadi bukti bahwa oh asetnya sudah benar, oh asetnya ada yang salah, begitu ya. Atau oh ternyata ada loh sebenarnya barang yang sudah dihapuskan dari aset perusahaan, tetapi oleh WP masih aja disusutkan, gitu ya. Sehingga itu harus kita coret, kita harus koreksi penyusutannya. Jadi kalau kalian bayangkan di soal itu ya, soal untuk koreksi penyusutan itu kan kita kadang-kadang hanya sebatas mengkoreksi apakah WP sudah menyusutkan dengan metode yang benar, dengan umur manfaat aset yang benar, gitu ya. Kita koreksi selisihnya, tapi di lapangan kita bisa menemukan hal-hal yang lebih dalam lagi. Apakah aset itu memang sudah masih ada atau tidak? Gitu ya. Apakah aset itu dipakai oleh perusahaan untuk mendapatkan 3M untuk 3M atau tidak? Nah, itu bisa kita peroleh di lapangan. Jadi informasi akan semakin banyak. Nah, untuk peminjaman buku, ini ada juga beberapa hal yang harus kita perhatikan, gitu ya. Nah, ketika pemeriksaan lapangan, ya tentu kita bisa meminjam dokumen yang diperlukan dan ditemukan saat pemeriksaan, gitu ya. Kemudian apabila pemeriksaan kantor, maka dokumennya dibawa saat WP datang memenuhi panggilan. Jadi dalam surat panggilan itu kita minta mereka membawa dokumen, catatan, buku yang dia pakai untuk mensupport data SPT atau data laporan keuangan yang di tahun pajak yang kita periksa, gitu ya. Nah, nanti ketika dia bawa, kita pinjam. Nah, untuk hal-hal yang memang belum dibawa atau hal-hal yang belum sempat kita pinjam, kita juga bisa kemudian bikin surat permintaan peminjaman lagi. Nah, peminjaman ini harus dipenuhi oleh WP dalam waktu 1 bulan, gitu ya. Nah, untuk data yang dikelola secara elektronik, maka kita bisa minta bantuan WP atas biaya WP sendiri. Kita juga bisa minta bantuan tenaga ahli. Ini kita bikin surat permintaan bantuan tenaga ahli. Biasanya tentu karena kita minta bantuan, ya nanti kita akan membuat honorarium ya, honorarium kepada tenaga ahli. Jadi kita minta bantuan mereka itu tidak gratis, tapi ada juga honorariumnya. Dan itu sudah dianggarkan dalam anggaran kantor. Jadi kalian tidak perlu khawatir. Kemudian kalau itu memang dokumennya hanya berupa fotokopi
atau berupa data elektronik yang kita copy ya, copy data elektronik, maka kita harus ada surat pernyataan bahwa fotokopi itu atau data elektronik, kopian data elektronik tadi itu adalah sesuai dengan aslinya. Nah, ini adalah jangka waktu pemenuhan pinjaman ya. Jadi wajib pajak ini harus memenuhi kewajiban peminjaman itu dalam waktu 1 bulan. Gitu ya. Bagaimana jika dia tidak menyerahkan dalam waktu 1 bulan? Maka ada BA tidak dipenuhinya permintaan peminjaman. Gitu ya. Jadi kemudian ketika nanti pemeriksa itu menentukan berapa besarnya penghasilan kena pajak, itu tetap harus memperhatikan bukti yang cukup dan kompeten gitu ya, sehingga nanti meskipun tidak ada bukti yang tidak ada buku, dokumen, catatan yang diberikan oleh wajib pajak, maka berdasarkan informasi yang kita dapatkan, kita harus tetap menentukan berapa penghasilan kena pajaknya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa surat peminjaman yang kita terbitkan itu nanti ada surat peringatan ya, surat peringatan 1, surat peringatan 2 sebagai pengingat atau reminder bagi wajib pajak untuk segera menyerahkan dalam jangka waktu 1 bulan. Maka ketika dia bisa memberikannya sebelum 2 minggu, maka sebenarnya kita tidak perlu mengeluarkan surat peringatan dan juga pemeriksaan akan bisa berakhir lebih cepat, gitu ya. Nah, kemudian ketika WP itu tidak menyerahkan buku, catatan, dokumen, atau mungkin hanya menyerahkan sebagian, maka pemeriksa harus menentukan dapat atau tidaknya dia menghitung penghasilan kena pajaknya. Ya. Ketika dia tidak dapat, maka kemudian dia melakukan tindak lanjut. Tindak lanjut apa? Ketika WPOP yang dia periksa, maka penghasilan kena pajaknya dihitung secara jabatan. Ya, saya bilang di awal tadi, meskipun kita tidak bisa, meskipun WP itu tidak kooperatif, ya, kita tetap bisa menentukan pajaknya secara jabatan. Gitu ya. Yang badan juga sama, kita bisa hitung secara jabatan, kita hitung sendiri berdasarkan informasi yang kita terima. Nanti biar WP lah yang kalau nanti mau keberatan silakan keberatan, mau banding silakan banding gitu ya. Nah, kalau kita dapat menghitung, maka pemeriksa kemudian dapat meminta tambahan informasi ya selain dari yang sudah dipinjam tadi. Gitu. Nah, nanti kalau ini nanti ditolak juga, artinya kita nggak bisa dapat tambahannya, maka kita bisa menentukan juga syarat jabatan berdasarkan informasi yang kita dapatkan dari sebagian data yang sudah pernah, sebagian buku, catatan, dokumen yang kita sudah dapatkan. Nah, ketika kita meminjam, ya, terutama ketika data itu adalah data yang sifatnya adalah elektronik, dan dia tidak dimiliki atau tidak dikuasai oleh WP pada saat itu, maka WP harus membuat pernyataan, surat pernyataan yang menyatakan bahwa buku tersebut atau data tersebut tidak dimiliki atau tidak dikuasai olehnya, gitu ya. Nah, apabila data itu ada kerahasiaannya, maka WP bisa mengajukan permintaan agar pemeriksaannya dilakukan di ruangan khusus. Itu adalah hak yang dimiliki WP. Nah, di dalam pasal 26A ayat 4 Undang-Undang KUP, itu dikatakan bahwa pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang tidak diberikan saat pemeriksaan, gitu ya. Jadi jika WP tidak memberikan saat pemeriksaan, maka
tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan. Ya. Sehingga misalnya tadi tuh WP tidak ngasih buku, catatan, ya, keterangan. Kemudian pemeriksa menentukan secara jabatan bahwa pajaknya sekian, terbit SKPKB, gitu ya. Maka ketika WP mengajukan keberatan, semua itu, buku, catatan, data, dokumen itu tidak akan dipertimbangkan dalam keberatan. Ya, jadi risikonya akan semakin besar bagi dia untuk mendapatkan penolakan keberatan dan mendapatkan sanksi. Nah, kemudian aturan tentang penetapan secara jabatan, gitu ya, ini diatur dalam penjelasan pasal 13 ayat 1 Undang-Undang KUP, gitu ya. Atau juga dibahas dalam pasal 12 ayat 3. Jadi kalau 12 ayat 3 dia mengatakan terkait dengan apabila Ditjen Pajak itu mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang tidak benar, maka DJP menetapkan jumlah pajak yang terutang. Jadi diksi frase Dirjen Pajak menetapkan jumlah pajak terutang ini adalah frase di mana ini adalah syarat jabatan, gitu ya. Jadi kita dapat bukti bahwa jumlah pajaknya itu tidak benar, kita bisa tentukan syarat jabatan. Ini sebenarnya sesuatu yang bersifat umum, artinya ya memang ketika dalam pemeriksaan ditemukan bukti-bukti baru yang mengatakan bahwa wajib pajak masih ada kurang bayar, kemudian ada yang namanya pembahasan, wajib pajak setuju, semua berjalan normal, ya, maka terbitlah yang namanya SKPKB, surat ketetapan pajak. Nih, ketetapan ini adalah ketetapan dari Dirjen Pajak, ya, syarat jabatan, itu ya. Tapi proses itu sudah melalui mekanisme yang benar, WP-nya juga kooperatif, dia juga mengakui, ya, kita tetapkan syarat jabatan melalui SKP, ya. Nah, tetapi ketika dalam penjelasan itu disampaikan apabila kondisi di mana wajib pajak tidak menyelenggarakan atau tidak memenuhi permintaan sehingga DJP tidak dapat menghitung, gitu ya. Maka kemudian DJP bisa menerbitkan SKPKB juga, tetapi perhitungannya secara jabatan, gitu ya. Nah, pembuktian atas uraian perhitungan yang dijadikan dasar itu dibebankan kepada wajib pajak. Artinya apa? Artinya ketika nanti SKP itu terbit secara jabatan dengan penghitungan secara jabatan, maka pemeriksa tidak punya kewajiban untuk membuktikan apakah perhitungan itu benar atau tidak, gitu ya. Sehingga yang harus membuktikannya adalah wajib pajak. Gitu. Nah, biasanya hal-hal seperti ini akan nanti larinya ke banding, gitu ya. Pada akhirnya WP akan menjelaskan data-data dia di banding. Karena tadi di keberatan tentu kita akan tolak karena memang dia tidak pernah memberikan data itu ke pemeriksa. Nah, ketika lari ke banding itu biasanya WP akan punya sedikit celah tuh untuk nanti entah dengan cara yang benar dia berargumen atau dengan cara yang salah. Misal dia main belakang misalnya seperti itu. Nah, itu kita nggak bahas itu. Kita bahas dalam tahap pemeriksaan tentu kita bisa melakukan penghitungan secara jabatan dan kita tidak perlu ada kewajiban untuk memberitahukan uraian perhitungannya, gitu ya. Karena yang membuktikan adalah wajib pajak itu sendiri. Nah, kemudian di dalam pasal 29 ayat 3B ya Undang-Undang KUP, apabila WPOP dia ada usaha tapi dia tidak bisa memenuhi kewajiban, maka kita bisa menghitung penghasilan kena pajaknya secara jabatan, gitu ya. Sama dengan WP badan di dalam pasal 11 PP 74 2011. Jadi PP 74 ini adalah PP Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang KUP, ya, sehingga di dalam PP ini dijelaskan pula bahwa dari sisi wajib pajak badan pun apabila dia tidak memenuhi permintaan peminjaman dalam 1 bulan sehingga
tidak dapat dihitung berapa besarnya penghasilan kena pajak, maka kita bisa menghitung secara jabatan. Nah, kemudian ketika kita sudah meminjam, sama BP sudah diberikan, maka ketika sudah selesai, sudah terbit LHP-nya, maka dokumen itu harus kita kembalikan. Ya, jangan kita tahan, jangan kita hilangkan. Ya, kasihan WP-nya. Kemudian kegiatan apabila ada penolakan. Nah, ini kita harus belajar bahwa yang namanya dunia nyata, yang namanya realita di lapangan itu pasti akan ada namanya penolakan. Ya. Jadi kalau yang cowok tuh dia punya keinginan untuk mengutarakan cintanya ke seorang gadis, ya, dia berangan-angan akan diterima, ya, dalam angan-angan tapi realitanya pasti ada kemungkinan ditolak juga. Jadi kita harus belajar bagaimana move on dari penolakan, gitu ya. Nah, di sini WP ini menolak pemeriksaan, ya. Pertama kita lihat dalam pemeriksaan lapangan. Tentu jenis penolakannya akan lebih banyak, ya. Entah dia menolak untuk dilakukan pemeriksaan, entah dia menolak menerima pemeriksaan menerima surat pemberitahuan pemeriksaan, entah dia menolak untuk dilakukan observasi di dalam proses bisnis AWP dan sebagainya. Entah dia melepasin anjing herder untuk mengusir pemeriksaannya, gitu ya, itu juga terjadi. Atau dia meriksa bodyguard, ya. Makanya lebih menantang, gitu ya. Nah, untuk pemeriksaan kantor tentu nolaknya ya tinggal dia nggak memenuhi aja panggilan pemeriksaan, gitu ya. Atau dia memenuhi panggilan tetapi dia nggak mau diperiksa, itu juga bisa. Nah, ketika ada penolakan, maka WP harus menandatangani surat pernyataan penolakan, gitu ya. Kalau WP tidak mau juga menandatangani itu, maka kita buatkan BA penolakan pemeriksaan, gitu ya. Jadi BA ini tidak perlu ditandatangani oleh WP-nya, karena WP-nya aja tanda tangan surat pernyataan udah nggak mau, masa bertantangan BA, gitu ya, pasti dia nggak mau juga. Maka kemudian kita bisa menentukan penetapan pajak secara jabatan atau kita usulkan ke pemeriksaan bukti permulaan. Ya, pemeriksaan secara jabatan tadi kita sudah belajar bahwa kita punya wewenang untuk menetapkan secara jabatan berapa jumlah penghasilan kena pajak. Nah, kalau yang bukper, ya, usulan bukti permulaan ini nanti ke arah pidana, ya, karena WP dianggap sengaja melakukan tindak pidana, misal seperti dia sengaja melaporkan SPT yang tidak benar, dia sengaja mengkreditkan pajak masukan yang tidak ada transaksinya, atau dia sengaja tidak melaporkan pajak keluarannya, berarti dia tidak melaporkan SPT dengan benar, gitu ya. Itu bisa ke arah pidana. Nah, kemudian kalau penolakannya itu ketika kita ada di lapangan, gitu ya, maka ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Ya, pertama kita bayangkan bahwa WP tidak ada di tempat, gitu ya. Kemudian ada nggak pihak yang bisa mewakili? Kalau ternyata ada, maka kita bisa tetap melakukan pemeriksaan, tapi sebatas hanya kewenangan dari pihak yang mewakili. Misal, kita butuh masuk ke ruangan direktur, atau kita butuh masuk ke ruangan bagian keuangan misalnya. Tetapi yang saat ini ada adalah bagian penjualan misalnya. Maka kemudian kita hanya sebatas pada kewenangan dia saja. Dia bisa akses kemana saja sih. Gitu. Nah, untuk hal-hal yang tidak bisa kita akses, kita segel. Kita segel. Jadi misal seperti yang tahap apabila tidak ada pihak yang mewakili itu. Pemeriksaan kita tunda. Kita tunda, tapi ruangan, komputer, kemudian lemari dokumen, itu kita segel. Kita segel, praktis nanti ketika semua kita segel, wajib pajak akan aware bahwa dia perlu untuk ketemu dengan pemeriksaannya, ya, agar segelnya segera dilepas. Nah, kemudian apabila memang ternyata tidak dapat juga, dia tidak aware juga, wajib pajak tetap tidak ada,
maka pemeriksa bisa meminta pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa untuk membantu kelancaran pemeriksaan. Jadi karena memang kita sudah melakukan penundaan pemeriksaan, kemudian kita sudah mencoba untuk bertemu dengan BP tidak bisa juga, kita kemudian bisa meminta pegawai atau orang dewasa di keluarga. Bila mereka menolak juga, maka kita bikin surat pernyataan penolakan. Apabila menolak lagi, maka kita bikin BA. Nah, BA, kemudian surat pernyataan, itu bisa kita gunakan sebagai dasar untuk menetapkan kurang bayar secara jabatan atau untuk usul pemeriksaan bukti permulaan. Nah, kalau pemeriksaan kantor, maka kita bikin aja BA bahwa WP tidak datang, gitu ya, atau WP disuratin tapi suratnya kembali pos atau gempos. Itu bisa kita langsung jadikan dasar untuk kita menetapkan pajak secara jabatan. Penyegelan. Nah, ini penyegelan ini kita lakukan ya apabila memang WP tidak memberikan kesempatan kita untuk memasuki ruangan. Kita segel saja pintunya, gitu ya. Atau lemari yang isinya dokumen kita tidak boleh membukanya, kita segel saja, gitu ya. Nanti apabila dia merusak segel, kita pidana, gitu ya, bahwa dia sudah merusak segel. Kemudian menolak memberikan bantuan, nah, itu kita segel saja. Kemudian tidak berada di tempat, tidak ada pihak yang punya kewenangan, kita segel juga. Ya. WP tidak ada di tempat, ya, dan juga orang yang mewakili menolak, segel juga. Jadi sebenarnya penyegelan ini dilakukan dalam upaya kita mengamankan bukti, ya. Atau mungkin bisa juga dalam misi kita untuk bikin WP lebih kooperatif lagi, gitu ya. Siapa tahu dengan kita segel-segel semua, WP-nya jadi berpikir, daripada nanti kesegel, kemudian pemeriksanya bisa masuk ke dalam tanpa bisa kita kontrol, mending saya kooperatif. Nanti dia pinjam apa, saya tinggal pilih-pilih mana dokumen yang bisa saya berikan. Misal seperti itu, WP-nya berpikir seperti itu. Sebenarnya WP yang pintar, dia tidak akan menolak. Dia tetap akan kooperatif, tapi dia mungkin strategi, gitu ya. Itu WP yang pintar. Kalau WP yang kurang pintar, dia akan menolak mentah-mentah, dan itu akan berisiko sangat buruk bagi dia. Nah, kemudian tujuan penyegelan ini tentu kita ingin agar bukti-bukti atau dokumen-dokumen atau semua hal itu tidak bisa dipindahkan, atau dihilangkan, dimusnahkan, tidak bisa diubah, dirusak, ya, atau mungkin ditukar, atau mungkin dipalsukan, gitu ya. Jadi ini alasan atau latar belakang mengapa penyegelan ini perlu kita lakukan. Jadi kalau kalian tipikal orang yang bekerjanya itu adalah bekerja dengan situasi yang menyenangkan, ya, tidak ada konflik dengan orang, ya, inginnya membantu orang, ada orang kesulitan, nanya ke kalian, kalian membantu, sekalian bahagia dengan hasil bahwa orang itu menjadi mengerti, ya, itu dan kalian menghindari konflik, nah itu kalian nggak cocok menjadi pemeriksa. Mending kalian jadi fungsional penyuluh, ya, atau menjadi bagian yang lebih soft. Kalau yang pemeriksaan itu memang lebih keras, ya. Jadi kita harus tega, kita harus berani, gitu ya. Makanya nanti kalian kalau sudah kerja, silahkan kalian melakukan sebuah riset kecil-kecilan, ya, apakah kalian cocok kerja di tempat yang seperti ini atau tidak. Nah, itu kalau kalian sudah mantap, oh saya senang nih konfrontasi dengan WP, saya senang nih ngotot-ngototan, nah, itu cocok kalian di pemeriksa, bahkan kalian mungkin cocok jadi penyidik pajak, gitu ya. Oke, kemudian penyegelan ini tentu tidak boleh sembarangan, ya. Kita ada tanda segel, kita punya tanda segel khusus. Kemudian ada saksi, ya, nggak boleh kalau nggak ada saksinya, kita harus ada saksinya. Kemudian ada BA penyegelannya, ya. Kemudian BA itu tentu rangkap 2, ya. Rangkap 1 kita ambil, rangkap 2 kita kasih ke wajib pajak.
Nah, kalau kita memang khawatir, jangan-jangan nanti si WP-nya itu punya bodyguard gede-gede, tatoan gitu ya, atau dia punya senjata dan lain sebagainya. Kalau kalian khawatir, tinggal kalian minta bantuan pada polisi saja, atau kalian minta bantuan pada Satpol PP. Satpol PP itu adalah penyidiknya Pemda. Jadi Pemda itu punya penyidik, bentuknya adalah pamong praja. Maka dia ketika ada tindak pidana ringan ya, tipiring ada menemukan pelajar bolos sekolah atau menemukan tuna apa? Nggak punya rumah itu tuna apa? Itulah. Ya, dia jadi gelandangan dia atau dia menemukan apa? Tawuran atau apa. Nah, itu dia yang bisa menyidik dan dia denda gitu ya. Nah, kalian bisa minta bantuan mereka. Ketika kalian pelajari risikonya tinggi, tolong jangan nekat ya. Kasihan anak istri dan anak-anak kalian di rumah kalau kalian nekat, nggak ada perhitungan yang matang ya. Nekat hanya modal berani saja itu tidak cukup. Kita harus punya strategi yang bagus. Oke, kemudian tentang pembukaan segel. Jadi ketika tadi kita sudah mensegel, tentu juga ada prosedur untuk pembukaan segelnya, gitu ya. Pertama, tentu kita sudah dapat izin dari WP ya, karena WP sudah sadar bahwa dia dia mau untuk membantu kelancaran, gitu ya. Kemudian ada juga pertimbangan dari penyidik apabila memang segel tidak diperlukan lagi. Misal seperti kita menyegel brankas nih. Brankas kan sesuatu yang sebenarnya bisa kita bawa ke kantor ya. Nah, pada saat kita segel, kita pikir, ini daripada disegel nanti dipindahkan brankasnya, kita bawa aja ke kantor. Nah, nanti segelnya bisa dibuka di sana. Nah, tentu untuk segel, penyidikan juga perlu segel apabila permintaan dari penyidik, misal ternyata kita sudah terlanjur melakukan penyegelan nih. Kemudian ternyata kita tahu bahwa WP ini masuk dalam sindikat pemalsuan faktur misalnya. Tiba-tiba diambil alih oleh penyidik untuk dilakukan penyidikan pidana gitu ya. Maka kemudian karena ada permintaan dari penyidik untuk membuka segel, kita buka segelnya. Nah, pembukaan segel harus ada saksinya ya, 2 orang saksi. Seperti tadi waktu kita menyegel harus ada saksinya. Ketika kita membuka segel pun harus ada saksinya. Kemudian ada BA pembukaan segel. Bila ada penolakan BA, maka pemeriksa bikin catatan tentang penolakan itu di dalam BA. Gitu ya. Kemudian yang di bagian kanan, apabila kita tahu bahwa ternyata segelnya dirusak nih, maka kita bikin BA kerusakan segel, kemudian kita laporkan ke kepolisian RI. Karena untuk perusakan segel itu tindak pidana, tapi bukan tindak pidana perpajakan, tapi tindak pidana umum. Karena mereka punya undang-undang sanksi pidana untuk perusakan segel yang dilakukan oleh oleh instansi pemerintah gitu ya. Nah, tindak lanjutnya apa? Nah, apabila dalam waktu 7 hari setelah tanggal penyegelan atau jangka waktu lain dengan mempertimbangkan tujuan, jika wajib pajak atau wakil atau kuasa tetap tidak memberi izin untuk membuka dan tidak memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan, maka dia dianggap menolak pemeriksaan. Kemudian suruh tanda tangan surat pernyataan penolakan. Apabila menolak, BA penolakan. Kemudian apabila ternyata kita bikin BA penolakannya, maka bisa kita jadikan dasar untuk menetapkan pajak secara jabatan, gitu ya. Jadi kalau kita segel, kemudian tetap dia tidak mau ngasih kita membuka itu, maka kita bisa tentukan secara, jadi tidak kemudian kita buka paksa ya segelnya ya, jangan seperti itu. Kita buka paksa, kita periksa paksa, kita geledah paksa, tidak seperti itu. Kita tetap melakukan prosedur, lebih baik kita tentukan secara jabatan saja daripada kita susah-susah berkonfrontasi dengan wajib pajak. Karena kita anggap dia tidak kooperatif.
Kenapa tidak dari awal aja Pak kita tentukan syarat jabatan ketika kita tahu bahwa dia menolak, kenapa harus kita segel? Kenapa nggak kita langsung aja bikin BA penolakan kemudian kita tentukan jabatan Pak? Ya karena memang kita sebenarnya ingin agar WP itu mendapatkan keadilan gitu ya. Kita tidak ingin serta-merta kemudian secara sepihak kita membuat SKP secara jabatan gitu ya. Tapi ketika memang kita tahu bahwa WP itu nanti kalau kita langsung proses, kita tahu bahwa ada kemungkinan dia menghilangkan bukti, itu harus kita segel duluan. Karena bukti itu nanti penting kalau tiba-tiba dia WP itu kemudian merasa bahwa, wah ini mumpung tidak disegel, mending dokumennya saya musnahkan dulu. Setelah itu nanti saya bilang, Pak, mohon maaf saya kemarin sebenarnya nggak masalah kalau mau diperiksa, silahkan Pak kalau mau diperiksa gitu ya. Jadi kita benar-benar hati-hati, jangan sampai WP kemudian menghilangkan alat bukti, kemudian dia bertindak seolah-olah dia kooperatif. Oke, jadi materinya sampai di sini untuk pelaksanaan pemeriksaan. Jadi memang cukup ringkas. Ada yang mau bertanya? Silakan teman-teman. Izin Pak memperjelas tadi yang Silakan. bagian waktu WP-nya kan misalnya menolak untuk memberikan datanya atau sampai disegel tetap nggak mau. Akhirnya kan dibikin berita acara penolakan dan ditetapkan secara jabatan ya Pak. Nah kemudian misalnya habis itu kan diterbitkan SKPKB. Nah atas SKPKB-nya itu ternyata WP-nya ngajukan keberatan. Nah tadi kan kata Bapak itu walaupun nanti tiba-tiba waktu di keberatan itu dia kasih datanya yang sebelumnya, tapi itu tidak diperhitungkan ya Pak. Nah kalau tadi kalau lanjut ke banding atau kemudian misalnya dia PK itu apakah diperhitungkan Pak? Tadi. Kalau banding, karena itu lingkupnya sudah di luar DJP, jadi tergantung hakimnya. Karena hakimnya punya, ya namanya hakim kan dia, hakim manapun ya, hakim pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, hakim pajak, itu dia punya kewenangan khusus yang diberikan kepada dia sebagai wakil Tuhan, sehingga dia bisa saja, katakanlah, dia punya pertimbangan, ya udah mungkin karena WP-nya jengkel sudah berkali-kali diperiksa misalnya gitu ya, tahun-tahun sebelumnya diperiksa mulu, mungkin dia menolak karena dia udah jengkel misalnya, coba deh kamu buka datanya, bisa saja gitu ya. Tapi ada juga hakim yang pertimbangannya, nah ini kan memang kamunya nggak kooperatif, jadi kamu memang harusnya diginikan gitu. Nah itu juga bisa Agung. Jadi ada banyak sekali kemungkinan tergantung hakimnya seperti apa. Nah, kalau masalah PK itu terkait dengan adanya bukti baru ya, adanya novum. Nah, nanti tentu kalau PK ketika memang ternyata setelah putusan banding itu muncul sebuah keputusan dan dia mau PK, ya silakan saja. Tapi kembali lagi karena PK itu diajukannya kepada Mahkamah Agung, maka kemudian dia tergantung bagaimana hakim itu bereaksi. Tetapi memang ini adalah salah satu cara kita untuk memang menyelesaikan pemeriksaan. Kalau WP menolak, kita tetap tidak melakukan sesuatu, kita tidak melakukan syarat jabatan, maka mau sampai kapan pemeriksaan ini akan berakhir gitu ya, Gung ya. Gitu ya, Gung. Baik Pak, berarti tadi kalau karena waktu banding atau PK itu sudah di luar DJP karena di pengadilan pajak sama MA berarti tetap bisa dipertimbangkan tergantung hakimnya Pak ya? Tergantung hakimnya, betul. Baik, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi yang lain, teman-teman silakan. Baik, kalau tidak ada ya teman-teman, saya sudah sampaikan tadi ada kuis. Saya buka kuisnya tadi nanti jam 12 siang, kemudian berakhir jam 1, jam 13 sesuai dengan jadwal kuliah kita. Silakan kalian kerjakan, soalnya esai 5 soal, kalian kerjakan, tidak perlu bikin lampiran, kerjakan di situ saja. Kemudian saya ucapkan selamat berlibur ya, minggu depan kalian sudah libur. Mudah-mudahan meskipun ada larangan mudik, tapi kalian sudah di rumah, sudah bisa bertemu keluarga. Bagi yang belum, mohon bersabar, ini ujian. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi setelah Lebaran ya. Saya berdoa mudah-mudahan bagi teman-teman yang
berpuasa, yang merayakan Idul Fitri, atau teman-teman lain yang merayakan ibadah hari besar yang lain, selamat berhari raya. Mudah-mudahan apa yang kalian usahakan nanti semuanya sukses. Ya, mudah-mudahan bagi yang berpuasa kalian bisa selesai sampai akhir, bisa mendapatkan tujuan untuk memperoleh ketakwaan. Itu ya. Baik, demikian. Apabila tidak ada yang disampaikan, ada terakhir? Kalau tidak ada, terima kasih sekali atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian mendapatkan ilmu walaupun sedikit. Mohon maaf bila ada kekurangan. Mohon maaf saya harus mengakhiri lebih awal. Mudah-mudahan kalian semua ridho ya. Kalau ada yang nggak ridho, silakan WA saya. Pak Afrian, saya nggak terima kalau Pak Afrian selesai lebih awal. Saya pengennya sampai selesai. Itu di WA saya saja. Minta nomornya ke Irta gitu ya. Baik, terima kasih teman-teman. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang. wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Kasih, Pak. Pak.